Saya, mau ngobrol sedikit mengenai, 3 hal di sini, mungkin secara cepat aja karena teman-teman jadi tadi sudah membahas juga. Nah ini, tentunya ini COVID change, everything, a lot of things that we do in life. Dan yang menarik menurut saya, kita nggak sadar ya, dari pertama-tama yang susah banget, mungkin kita ada yang, apa namanya, merasa kalau itu, oh pelan-pelan kita berubah, pelan-pelan berubah. Tapi yang menurut saya penting sekarang itu menurut saya kita itu ada di sebuah inflection point, di mana kita ini marketnya sudah ready untuk, digital. Yang pertama-tama kita rasanya pelan-pelan, tapi at one point itu, akan berubahnya secara crazy gitu. Dan ini sebenarnya, yang saya rasa sekali, salah satu contohnya ini malah sebelum pandemi. Saya ingat banget waktu pertama kali Gojek masuk ke Indonesia, Gojek mulai sudah dari awal-awal tahun 2012-an. Waktu GoFood masuk, itu tahun 2015 dan waktu itu saya pas lagi di Jakarta, merasa aneh gimana order food dari HP gitu ya. Jadi pertama-tama kita, kalau beli ya tetap datang aja ke tempatnya gitu. Baru masuk di sini kita baru nyoba, tapi tanpa sadar beberapa tahun setelah itu tiba-tiba udah masuk dalam keseharian kita gitu. Kayak everything changes pelan-pelan, meskipun mungkin tiba-tiba, tetapi sekarang sudah nggak aneh gitu kita, order pakai misalnya GoFood atau Gojek. Malah sekarang kalau misalnya kita mau order, udah males gitu, kayak bingung lagi, wah ini paling gampang ya kita buka aplikasi. Mungkin bukan, Gojek tapi ada application juga, sekarang jadi very easy gitu. Dan ini yang menarik, ini barusan saya, persis waktu preparing ini materinya, saya ngelihat di Indonesia ini, kita ini, adalah orang-orang yang sangat intensely menggunakan internet gitu. Dan ini datanya menarik banget in comparison to other countries. Kita ini the fifth most internet engaged country in the world. Dan ini menunjukkan bagaimana kita ini potensinya besar banget. Padahal in the same data set ini kita ini yang connected itu sebetulnya di Indonesia only 50%. Karena orang-orang yang di luar urban area itu masih kesusahan menggunakan internet. Dan ini juga yang tadi sebelumnya saya ceritakan, ride hailing katanya sekarang ini provides crucial connectivity services. Dan ini orang-orang yang ada di urban area, 21% itu ordered food using digital ride hailing apps. Jadi tadi yang seperti saya sempat cerita, sekarang udah seperlima dari kita ya, ini yang menggunakan apps. Dan ini, very easy for us to do sekarang dan, itu sudah tiba-tiba aja masuk dalam our daily daily kebiasaan gitu. Nah ini yang, sempat Pak Naraya cerita juga, our efforts mungkin started before the pandemic. Jadi apa yang kita lakukan digital transformation mulai sebelum pandemic. Tetapi Covid itu menciptakan sebuah akselerasi, di mana kita mau nggak mau, ya, harus bisa untuk selain survive juga bisa, riding this wave gitu. Gimana caranya kita leverage ini keadaan ini. Ini salah satu contohnya, kita di Institut Asia menarik banget. Kita pertama kali kerjasama dengan secara internasional, membuat kerjasama dan mengirimkan mahasiswa kita ke luar negeri, itu tahun 2018. Dan saat itu, kita mengirimkan 2 mahasiswa kita untuk pergi ke Filipina dan Malaysia. Ini menariknya setelah online terjadi, setelah kita, pandemi ini terjadi, malah kita bisa flourishing dalam international efforts kita. Apakah itu membuat international seminar dengan beberapa, perusahaan dari luar negeri dan juga universitas dari luar negeri, lecturer exchange, international student exchange, international internship, credit transfer. Jadi kita semester kemarin baru saja, 30 mahasiswa Filipina akhirnya mengambil kelas di Institut Asia. Ataupun, event-event hackathon seperti, sesuatu yang offline biasanya itu bisa kita lakukan secara online dan kita lakukan multi negara. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa kampus di luar negeri. Nah ini menjadi sesuatu yang menarik. Tanpa kita ini, going the extra effort, itu kita bisa melakukan banyak hal. Dan itu, salah satunya leverage yang kita dapatkan saat pandemi ini. Karena marketnya sudah siap, karena mahasiswanya sudah siap dan tidak laku lagi dalam internet. Nah, ini yang menurut saya menarik. The pandemic enables us to find a new way of doing things, a new equilibrium of efficiency. Ini bagaimana kita bisa ke depannya bisa masuk
in the new future kita kalau misalnya kita ngelihat mungkin sekarang kita ada di tengah-tengah piramid ini, bagaimana kita bisa excel instead of kita nggak melakukan apa-apa dan akhirnya turun ke bawah gitu. Dan ini sesuatu yang menarik. Ini saya sebenarnya kepingin sharing ini. Kayaknya banyak banget opportunity dan kita merasa biasanya di sini apa namanya kalau sebuah perubahan itu sebenarnya something positif. Dan sebenarnya dari buku ini yang judulnya Change is Good, You Go First. Ini authornya menarik banget, dia bilang kalau perubahan itu sebenarnya adalah kunci yang membuka pintu menuju pertumbuhan ataupun kegembiraan dalam organisasi manapun gitu. Tapi interestingly, it is very hard for us to do something. Kalau misalnya change itu benar-benar sampai sesuatu yang breakthrough itu seringkali susah. Dan itu kenapa? Karena kita itu banyak yang immune to change gitu. Maksudnya gimana? Otak kita itu memiliki sebuah kekebalan terhadap perubahan. Ini sebenarnya profesor saya, waktu saya di HGSE, dia bilang, kalau kita ini memang kepingin nih untuk berubah. Dasarnya tuh seneng, merasa wah ini sesuatu yang bagus, digital transformation itu sesuatu yang menarik. Tetapi susah sekali untuk mengubah kebiasaan kita satu-satu untuk benar-benar mencapai goal tersebut. Dan ini disupport juga oleh riset dari Adeta. Jadi di perusahaan-perusahaan kecil sampai besar itu inisiatifnya itu biasanya 70% itu failed. Because salah satunya alasan terbesarnya karena we are wired to resist gitu. Orang-orang yang ada di dalam sebuah perusahaan tersebut susah untuk benar-benar mau berubah dan benar-benar mengubah habits-nya untuk menyupport perubahan. Dan ini menurut saya menarik banget, salah satunya karena saya juga sekarang memimpin universitas di mana banyak orang-orangnya itu yang memiliki kultur yang berbeda, yang di mana dinamikanya sangat berbeda, yang mungkin jauh lebih umurnya sangat berbeda antar generasi. Dan ini yang menurut saya salah satu grafik yang membantu sekali. Saat ada sebuah perubahan, itu menurut saya kita tuh selalu berpikir bahwa pelan-pelan ini pasti akan di-accept dan ini akan jadi baik. Jadi we naively thought kalau misalnya sebelumnya adalah lead status quo, kita benar-benar pelan-pelan naik dan akhirnya mencapai sebuah status quo yang baru. Tetapi all institution termasuk institusi Asia, ini saya percaya banget bahwa akan experience the dip in performance, bahwa performanya akan turun saat ada sebuah perubahan yang mau dilakukan, terutama apabila itu adalah sebuah digital inisiatif di mana perusahaannya itu merupakan perusahaan yang sudah berjalan cukup lama. Yang akhirnya di sana pasti ada orang-orang yang sudah cukup senior, yang mungkin belum familiar dengan teknologi, yang akhirnya mau nggak mau ada sebuah chaos yang terjadi. Jadi ada the dip in performance ini, yang akhirnya mau nggak mau itu akan ada sebuah kekacauan. Dan only if we break through and only if we actually persistent ya, kita tuh benar-benar persisten, pelan-pelan integrasi baru pelan-pelan kita akan naik ke status quo ini, ke status quo yang baru. Dan ini yang menurut saya salah satu hal yang membuat inisiatif dari perusahaan, nggak hanya dari family business saja, yang di tengah akhirnya stop karena merasa, wah ini susah banget ini, karena bagaimana caranya eksekusinya benar-benar lancar, ini susah banget. Jadi mau nggak mau akhirnya inisiatifnya fail in the middle. Dan hopefully dengan adanya ini juga kita sadar bahwa mau nggak mau memang bakal ada fase di mana performance akan turun, tapi kedepannya apabila inisiatif memang benar-benar kita jalankan dengan baik bisa meningkatkan performa in the future. Ini quote yang saya senang pakai banget dari buku yang sama, Change is Good, You Go First. Dia bilang, you don't have a choice about change. Ada perubahan, apakah itu dari eksternal, internal, it's not your choice. But you do have a choice about how you and your team react to it. Tapi Anda memiliki pilihan bagaimana Anda dan tim Anda bereaksi kepadanya. Jadi kita ngomong mengenai digital transformation, sebenarnya how big should it be? Apakah itu something yang crazily big atau bagaimana gitu? Karena kita sekarang banyak banget startup dan unicorn yang ada di sekitar kita, yang akhirnya kita berpikir bahwa digital transformation harus seperti itu gitu. Nah, dan di sini ada artikel dari Harvard Business Review yang sebenarnya saya
baca dan saya rasa ini sangat menarik dan sangat cocok ya. Dia bilang ada beberapa myth dari kita ini saat melakukan perubahan, waktu kita melakukan sebuah digital transformation. Ini judulnya Digital Doesn't Have to be Disruptive, dan ini menurut saya pengen banget sharing pada hari ini gitu. Yang pertama, di sini tulisannya the myth that digital transformation requires radical disruption of value proposition, bahwa transformasi digital harus dilakukan dengan perombakan total. Jadi kalau kita mau melakukan sebuah digital, kita benar-benar harus berubah banyak banget, meraih banyak talent dan lain-lain. Tetapi in reality, it usually means using digital tools to better serve the known customer needs. Dia bilang, kenyataannya sebenarnya seringkali transformasi dilakukan bertahap untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan dan nggak harus kita tuh berubah total. Kalau kita di Institut Asia mau berubah menyaingi ruang guru dalam hal teknologi, mungkin agak susah gitu ya. Meskipun sama-sama di pendidikan, talent kita tidak di sana, value kita berbeda, ya ini tentunya kalau kita mau fokus di sana akan susah gitu. Jadi bagaimana sebenarnya dalam sebuah bisnis itu kita menemukan opportunity yang baik yang bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dalam bisnis proses kita gitu. Dan ini bisa kita support dengan leveraging teknologi yang sekarang even ini mahasiswa saya itu sudah biasa untuk benar-benar menjalani hal tersebut. Dan ini myth yang kedua, digital will replace physical, bahwa ada sebuah transformasi digital yang akan menggantikan orang-orang gitu. Dan ini saya rasa kita banyak yang berpikir, wah banyak orang-orang yang akan di-fire gitu dengan adanya digital transformation. Tapi sebenarnya in reality digital transformation itu sebenarnya yang paling efektif itu dilakukan secara hybrid gitu ya. Jadi kita fokus terhadap teknologi yang bisa kita kembangkan, tetapi tentunya tetap menggunakan orang-orang untuk bisa memaksimalkan. Even kita di Institut Asia berpikir setelah pandemi ini kita tidak akan full offline ataupun full online. Salah satu hal yang kita rasa sangat efektif adalah untuk menggabungkan hal tersebut. 30% kelas kita yang benar-benar teori akan full tetap online, tetapi kelas-kelas yang ada prakteknya akan menjadi full offline. Dan di sini menurut saya ada sebuah keseimbangan baru yang akhirnya bisa menjadi sebuah hal yang baik untuk bisnis. Dan ini yang ketiga, ini there's only four. Jadi ini ketiga, digital is about technology. Jadi kita mau fokus sama teknologi itu myth-nya, tapi the reality it's actually about the customer. Bagaimana kita itu fokus terhadap experience pelanggan kita untuk ditingkatkan gitu. Jadi balik lagi, digital transformation is about your customer. Dan ini yang keempat, digital requires overhauling legacy system. Ini buat perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah cukup berumur. Jadi myth-nya bahwa transformasi digital harus menjatuhkan sistem yang lama. Tetapi in reality, transformasi digital seringkali adalah untuk menciptakan sebuah jembatan baru dari sistem lama dan baru gitu. Bagaimana caranya kita bisa menggunakan kekuatan-kekuatan yang sudah ada dari zaman lama, tetapi kita bisa juga menggunakan teknologi untuk meningkatkan hal-hal yang baru di masa ini.